Jadi apa sih sebenarnya PHP itu? Simpelnya, PHP itu singkatan dari Hypertext Preprocessor. Namanya mungkin kedengaran agak teknis, tapi fungsinya gampang banget dipahami. Anggap aja sebuah website itu kayak restoran. Nah, bagian depan restoran yang kamu lihat, menunya, mejanya, dekorasinya, itu adalah bagian frontend atau tampilan. Ini yang dibuat pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi saat kamu pesan makanan, pesananmu kan dibawa ke dapur untuk dimasak kan? Dapur inilah yang kita sebut backend. Disinilah semua proses ajaib terjadi. Dari mengolah pesanan sampai menyiapkan makanan. Nah, PHP itu salah satu koki utama di dapur tersebut. Dia yang bekerja di balik layar menggola data dan memastikan semua permintaan dari pengunjung bisa diproses dengan benar. Peran utama PHP adalah sebagai bahasa pemrograman, server-side, atau CC server. Artinya, kode PHP itu dijalankan di server, bukan di browser kamu. Ketika kamu buka sebuah website, browser kamu cuma menerima hasil akhirnya yang biasanya berupa halaman HTML. Semua proses logikanya, semua resep rahasianya itu udah selesai dimasak sama PHP di server, jadi pengguna nggak akan pernah lihat kode PHP-nya secara langsung. Inilah yang bikin website jadi dinamis dan interaktif. Bukan cuma halaman statis yang isinya gitu-gitu aja, tapi bisa merespons apa yang kamu lakukan. Tanpa kamu sadari, kamu itu sebenarnya berinteraksi sama PHP hampir setiap hari. Contoh paling gampang, pas kamu mau login ke Facebook atau akun Google, kamu masukin username dan password, terus klik tombol login. Nah, informasi yang kamu masukkan itu dikirim ke server. Di server, PHP akan nerima data itu, ngecek ke database, bener nggak nih username dan passwordnya? Kalau cocok, PHP akan kasih izin kamu masuk. Kalau salah, PHP akan kasih pesan password salah. Coba lagi ya. Contoh lain, pas kamu ngisi formulir kontak di sebuah website atau pas kamu belanja online dan masukin barang ke keranjang. Semua proses itu, mulai dari validasi data, nyimpan data ke database, sampai nampilin informasi yang relevan. Itu semua kerjaannya si PHP di belakang layar. Intinya, setiap kali ada interaksi yang butuh pengolahan data di sebuah website, kemungkinan besar ada PHP yang bekerja di sana. Terus, kenapa PHP masih relevan banget sampai sekarang? Bukannya udah ada banyak bahasa baru yang katanya lebih modern? Nah, ini poin pentingnya. Alasan utamanya adalah ekosistem yang sudah sangat matang dan besar. PHP itu sudah ada sejak lama, jadi komunitasnya besar banget. Kalau kamu mentok atau nemu error, hampir bisa dipastikan sudah ada orang lain yang pernah ngalamin. Dan solusinya bisa kamu temukan dengan gampang di internet. Dokumentasinya juga lengkap banget. Ini beda banget sama beberapa teknologi baru yang kadang komunitasnya masih kecil dan nyari solusinya bisa setengah mati. Bukti paling nyata kalau PHP itu masih berkuasa adalah WordPress. Kamu tahu WordPress kan? Platform buat bikin website paling populer di dunia. Nah, WordPress itu dibangun sepenuhnya menggunakan PHP. Fakta menariknya, lebih dari 40% website di seluruh dunia itu pakai WordPress. Bayangin, hampir setengah internet berjalan di atas teknologi PHP. Ini artinya, ada jutaan website yang butuh perawatan, pengembangan, dan kustomisasi yang semuanya membutuhkan keahlian PHP. Selain WordPress, ada juga Laravel. Laravel ini adalah sebuah framework PHP modern
yang super populer, banyak banget perusahaan, dari startup sampai korporasi besar, pakai Laravel untuk membangun aplikasi web mereka yang kompleks dan canggih. Keberadaan WordPress dan Laravel ini jadi bukti kuat kalau PHP itu bukan cuma bertahan, tapi terus berevolusi dan tetap jadi pilihan utama di industri. Dengan ekosistem sebesar itu, tentu aja peluang kerjanya juga sangat luas. Coba deh kamu iseng buka situs lowongan kerja dan ketik PHP Developer atau Laravel Developer. Kamu bakal kaget lihat betapa banyaknya perusahaan yang masih mencari talenta dengan skill ini. Gajinya juga sangat kompetitif loh. Permintaannya stabil karena banyak banget sistem lawas Astorix Legacy, sistem Astorix yang dibangun pakai PHP dan butuh perawatan. Sekaligus banyak juga proyek-proyek baru yang dibangun pakai Laravel. Jadi kalau kamu khawatir susah cari kerja setelah belajar PHP, buang jojo kekhawatiran itu. Pasarnya masih sangat besar dan terbuka lebar. Nah, salah satu alasan terbaik kenapa kita akan mulai dari PHP di seri ini adalah karena PHP itu sangat cocok untuk pemula yang mau masuk ke dunia backend. Kurva belajarnya itu landai banget, sintaksnya mirip-mirip bahasa C atau Java, jadi cukup intuitif. Kamu nggak perlu pasing-pasing sama konfigurasi yang ribet di awal. Kamu bisa langsung fokus belajar logikanya, bagaimana cara memproses data, bagaimana cara terhubung ke database, dan konsep-konsep dasar backend lainnya. Ini penting banget, biar kamu nggak keburu frustrasi di awal dan akhirnya nyerah. PHP memberikan jalur yang mulus untuk memahami fondasi Asterisk, backend development Asterisk. Kalau kita bandingkan sedikit dengan bahasa backend lain, masing-masing tentu punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya JavaScript dengan Node.js. Itu keren banget karena kamu bisa pakai satu bahasa untuk frontend dan backend. Python dengan Django atau Flask itu kuat banget untuk urusan data science dan machine learning. Tapi PHP punya keunggulan tersendiri, terutama dari sisi kemudahan dan biaya. Untuk mulai belajar PHP, kamu cuma perlu install aplikasi seperti XAMPP dan semuanya sudah siap. Nggak perlu instalasi atau konfigurasi yang rumit. Selain itu, hosting untuk website PHP itu terkenal murah dan gampang dicari. Hampir semua penyedia Asterisk Share Hosting Asterisk di dunia pasti mendukung PHP. Ini bikin PHP jadi pilihan yang sangat ekonomis buat kamu yang mau bikin proyek pribadi atau buat klien dengan budget terbatas. Simple, murah, dan powerful. Jadi, di seri PHP fundamental dari nol ini, kita akan belajar semuanya secara bertahap. Kita akan mulai dari konsep-konsep paling dasar, seperti variabel, tipe data, kondisi, dan perulangan. Lalu kita akan lanjut belajar cara menangani form, berinteraksi dengan database, mengelola sesi, login, sampai akhirnya kamu punya gambaran utuh tentang cara kerja seorang Asterisk Backend Developer Asterisk. Anggap saja PHP ini sebagai fondasi utama kamu. Sama seperti membangun rumah, fondasinya harus kuat dulu. Kalau kamu sudah paham betul konsep dasar di PHP, nantinya untuk loncat dan belajar framework canggih seperti Laravel itu bakal jauh lebih gampang. Kamu nggak akan cuma jadi pengguna framework, tapi kamu bakal benar-benar ngerti apa yang terjadi di baliknya. Ini yang akan membedakan kamu dari developer lain. Intinya, belajar PHP di tahun ini masih sangat-sangat relevan. Ekosistemnya besar, peluang kerjanya banyak, dan yang terpenting, sangat ramah untuk pemula. PHP adalah gerbang terbaik buat kamu untuk masuk dan menaklukkan dunia backend development. Jadi, kita udah bahas kenapa PHP masih worth it dipelajari. Perannya sebagai koki di dapur website, bukti relevansinya lewat WordPress dan Laravel, sampai kenapa PHP jadi fondasi yang pas banget buat pemula,
backend. Semoga penjelasan ini bikin kamu jadi makin semangat ya buat mulai belajar. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Ini bakal bantu channel ini untuk terus berkembang. Nah, sebagai teaser, di video berikutnya kita akan langsung praktek. Kita akan bahas cara melakukan instalasi dan setup lingkungan kerja PHP di komputermu. Langkah pertama sebelum kita mulai, ngoding. Jadi, pastikan kamu udah subscribe dan nyalain loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.